Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmatnya kepada kita hingga detik ini. Dan alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk mempergunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kita tersebut adalah kondisi yang akan menjadi akhir hayat kita. Kita menutup usia kita dengan husnul khatimah. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai kepada hadis ke-5. Hadis tentang bid'ah dalam agama, atau perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Hadirin sekalian, ada sebuah perkataan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini sepatutnya akan memberikan kepada kita motivasi untuk benar-benar beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sekuat sepenuh hati dan tenaga kita menjauhi yang namanya bid'ah atau perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud, amalun qalil fi sunnah
khairun min amalin katsir fi bid'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, amalan yang kecil, amalan yang sedikit, namun sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak ada dasarnya dari syariat. Perkara-perkara atau amalan-amalan baru yang diada-adakan di dalam syariat. Makanya dalam riwayat lain atau redaksi lain dikatakan al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, mengerjakan sunnah meskipun sedikit itu jauh-jauh lebih baik daripada apa? Bercapek-capek, ya, melakukan ngotot-ngototan di dalam mengerjakan perkara yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Ini harusnya menjadi apa, hadirin sekalian? Ya, harus menjadi moto kita. Salah satu moto kita di dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan sesuai sunnah itu jauh-jauh lebih baik. Hadirin sekalian, ada sebuah riwayat Imam Muslim, dan ini menerangkan perkataan daripada Ibnu Mas'ud ini. Ya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abbas, dari Juwairiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalah subh." Ya, satu ketika Juwairiyah, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya. Ya, bermalam di hujrahnya. Wahia fi masjidiha. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari mana? Dari kamar Ummul Mukminin tersebut, ya, untuk pergi sholat subuh. Ya, dari rumah istrinya tersebut. Dan kemudian, ya, ketika Rasulullah SAW pergi, Ummul Mukminin ini juga ikut beribadah. Artinya dia masuk ke tempat ibadah di rumahnya tersebut. Tsumma raja'a ba'da an adha. Kemudian Rasulullah SAW kembali pulang, ya, ke rumahnya istrinya tersebut setelah waktu duha. Wahiyya jalisah. Dan kemudian Rasulullah SAW mendapati istrinya tersebut dalam kondisi apa? Duduk, sedang berzikir. Berzikir. Jadi Rasulullah pergi, ya, ke sholat subuh. Dari Rasulullah keluar dari tempatnya, ya, Ummul Mukminin tersebut apa? Beribadah juga. Setelah selesai sholat subuh, beliau berzikir sampai Rasulullah SAW pulang. Maka ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, ya, ke rumah istrinya tersebut, dan kemudian menemukan istrinya masih dalam kondisi berzikir, duduk. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mazilti alal halillati faraqtuki alaiha. Rasulullah bilang apa? Kamu masih dalam kondisi berzikir semenjak aku tinggalkan. Dari tadi kamu seperti ini, maksudnya seperti itu. Apakah kondisi kamu seperti ini semenjak saya tinggalkan? Ya, berzikir panjang. Maka kemudian kata istri tersebut, qalat na'am. Iya. Iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qulti mundzul yaum law wazanat hunna. Ya. Bukankah saya sudah mengajarkan kepada Anda, ya, Rasulullah bilang kepada istrinya, bukankah saya sudah ajarin kamu 4 kalimat, ya, 4 kalimat, kemudian sebanyak 3 kali. Kalau seandainya ditimbang zikir kamu semenjak aku keluar sholat subuh sampai sekarang, sampai waktu duha ini, kalau 4 kalimat tersebut ditimbang dengan zikir-zikir kamu sepanjang itu, berarti berapa, kira-kira berapa tuh Pak? Kalau dari subuh sampai waktu duha berapa jam? 4 jam ya? Ada 4 jam. 4 jam. Ya. Kalau seandainya ditimbang nih antara 4 kalimat yang diajarkan Rasulullah dengan zikir-zikir yang kemudian dilantunkan oleh istri Nabi tersebut, maka beratan mana? Beratan mana Pak? Beratan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan sama Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya.
Zikir yang ringkas, zikir yang nggak panjang. Tetapi karena ini diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW, kadarnya berbeda. Ya, makanya kata Abdullah bin Mas'ud, amalan yang sedikit, amalan kecil, kalau itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh syariat kita, maka itu kadarnya akan lebih baik. Ya, kadar itu akan lebih baik. Dan hadirin sekalian, perkara-perkara yang diajarkan Rasulullah SAW ini banyak. Ya, sepatutnya kita berusaha semaksimal mungkin mencari tahu apa sih yang menjadi sunnah-sunnah kita. Ya, sunnah-sunnah Nabi kita yang bisa kita kerjakan, dan jumlahnya itu banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali. Jangankan bicara kualitasnya sunnahnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah kerjakan. Ketika berbicara masalah kuantitas pun kita, kalau seandainya kita tahu semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa yang sudah beliau ajarkan, kira-kira kita mampu nggak melakukan semuanya? Ya, secara kuantitas saja jumlahnya segitu ya. Kita tahu jumlahnya banyak seperti itu. Kira-kira kita mampu nggak bisa mengerjakan semuanya? Ya, nggak mampu. Secara kuantitas loh, apalagi secara kualitas. Mampu nggak kita menyamai sujudnya Rasulullah, berdirinya Rasulullah, khusyuknya Rasulullah, kualitas khusyuknya? Mungkin nggak? Ya, secara kuantitas saja kita nggak mampu. Jadi buat apa kita beramal dengan amalan-amalan yang kemudian ketika ditimbang dengan kacamata syariat nggak ada isinya, nggak ada nilainya, bahkan hanya membuat kita membuat kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan nggak usah sibuk. Makanya salah satu kesibukan ya para salafus saleh menuntut ilmu. Kenapa? Supaya mereka bisa tahu apa saja potensi-potensi ibadah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat, yang bisa mereka kerjakan di sisa hidup mereka. Ini makanya pentingnya menuntut ilmu seperti itu. Masalah kuantitas, Pak. Nih, amalannya Rasulullah SAW saja. Coba kita lihat. Di sini ada nggak yang pernah sholat malam, Pak, sampai kakinya bengkak-bengkak? Ada? Kalau pas subuh-subuh saking panjangnya antum sholat subuh sampai ngurut-ngurut kaki itu pas intizar sholat, ada yang pernah seperti itu? Ya kan? Ini secara kuantitas saja. Berbicara kuantitas, kita nggak membicarakan kualitas kekhusyuan Rasulullah di sholat malamnya. Kuantitas saja. Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada yang sudah mengamalkan itu? Ya. Hudzaifah ibn Yaman satu ketika pernah bermakmum di belakang Rasulullah SAW ketika sholat malam. Ya, nih, antum kan sering dengar ya, Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sering dengar. Ya, sebenarnya apa sih? Bagaimana kronologinya? Nah, dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau satu ketika di belakang Rasulullah ketika sholat malam. Kata beliau, "Sholaitu wara'ahu fastaftaha surat al-Baqarah." Ya. Kata Hudzaifah, Rasulullah SAW sholat malam, kemudian Rasulullah membuka sholat malamnya itu dengan surat al-Baqarah. Yaqulu faqultu sawfa yarka indal mi'ah. Kata sahabat Hudzaifah, ketika Rasulullah baca surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab, maka yang terpikir sama Hudzaifah, pasti nanti Rasulullah sampai ayat 100 bakalan ruku. Ya, kemudian apa yang terjadi? Lewat 100 ayat Rasulullah masih lanjut. Maka kemudian di dalam hati Hudzaifah, pasti Rasulullah nanti akan ruku kepada bilangan 100 kemudian. Artinya di ayat 200 Rasulullah ruku nih. Al-Baqarah berapa ayat, Pak? 286. Ya, sahabat Hudzaifah bilang nanti Rasulullah pasti bakalan ruku pada bilangan rakaat atau pada ayat 200. Kemudian apa yang terjadi? Lanjut lagi, sudah sampai 200, lanjut lagi Rasulullah SAW. Ya, qultu indal mi'ah saniyah fa akmal hatta khatama surat al-Baqarah bi rakaah.
Ya, sampai bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Ya, belum sampai di situ, Pak. Summa raka'a fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Kemudian Rasulullah ruku, dan panjang rukunya sebagaimana berdirinya. Ya, beliau rukunya ternyata panjang juga sebagaimana diri. Summa rafa'a ra'sahu nahwan min ruku'ihi. Ya. Kemudian dalam riwayat lain annahu qara'a al-Baqarah wan Nisa wal Imran wal Maidah wal An'am fi 4 raka'atin. Dalam riwayat lain, ya, bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat Al-An'am dalam 4 rakaat. Gimana tuh? Udah pernah nggak bisa kita Pak ngamalin sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Ya, secara kuantitas nggak mungkin, apalagi secara kualitas. Ya, maka dari itu hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud tuh pernah sama, dia meriwayatkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud bilang, ya sampai-sampai saya berniat buruk. Ketika ditanya sama sahabat lainnya, ya apa maksudnya berniat buruk? Saya duduk lalu saya meninggalkan Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu penting sekali hadirin sekalian. Kita nggak mungkin, ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW juga ada sahabiah yang berusaha sholat malam, ya, dengan kuantitas yang banyak, sampai-sampai beliau mengikat dirinya, kan, ada tali-tali. Kemudian Rasulullah dapat ini tali-tali buat apa? Ini kalau dia ngantuk atau dia capek, dia narik atau berpegangan kepada tali-tali tersebut. Maka Rasulullah SAW bilang, ya, alaikum bima tutiqun. Kerjakan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kita mungkin nggak bisa secara kuantitas, Pak. Tetapi, ya, konsepnya ketika kita mau sampai kepada satu tempat, yang kita harus tahu apa? Kita tahu jalan menuju tempat tersebut. Ya, kita pahami ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Meskipun nanti kita nggak bisa kesampaian dengan standarnya Rasulullah, ya. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah, insya Allah itu sudah adalah keberkahan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hamba-hambanya yang benar-benar jujur, ya, ketika dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, bisa dibuka kitabnya halaman 86. Kita baca dulu. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, model-model amalan yang tidak sesuai syariat. Model-model amalan yang tidak sesuai syariat. Sebelum mengidentifikasi beberapa contoh amalan yang tidak sesuai syariat, penting untuk diketahui bahwa amalan-amalan seorang hamba terbagi menjadi 2 bagian. Ya, terbagi menjadi 2 bagian. Amalan-amalan kita itu ada 2. Apa saja itu? Pertama, amalan-amalan dalam bab ibadah, ada amalan-amalan dalam bab muamalah. Ini kita bahas pertama amalan-amalan dalam bab ibadah dulu, ya, karena masing-masing bab ibadah, bab muamalah ada hukum-hukumnya yang berkaitan dengan hal itu semua. Ya, pertama, amalan-amalan dalam bab ibadah. Di antara contoh amalan-amalan dalam bab ibadah yang tidak sesuai syariat sehingga mengakibatkan amalan tersebut tertolak adalah sebagai berikut. Perlu saya ingatkan hadirin sekalian, ketika sebuah amalan tidak sesuai dengan syariat, konsekuensinya apa? Ya, kita mengerjakan amalan penuh dengan keikhlasan, tetapi tidak sesuai dengan syariat, tidak ada ajarannya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Tertolak, ya, tertolak. Makanya Ibnu Mas'ud bilang, ya, nggak ada gunanya kemudian kita bersungguh-sungguh, kita ngotot-ngototan dalam amalan yang nggak ada apa? Yang nggak ada syariatnya,
Tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, tertolak. Ya, maka ini konsekuensi dalam diri kita, hadirin sekalian, ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum harus pahami ibadah itu apakah sesuai dengan syariat tidak. Ikhlas dan mutabaah syaratnya dua, mutlak. Ya, ketika salah satu di antara keduanya tidak terpenuhi dalam ibadah kita, konsekuensinya tertolak. Ya. Satu, mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Jenis ibadah ini adalah bid'ah. Ya, jenis ibadah ini adalah bid'ah. Contoh, beribadah dengan bernazar untuk berjemur di bawah matahari. Ya, bernazar untuk berjemur di bawah matahari. Lihat footnote nomor 11 di bawah. Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasanya suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ternyata ada seorang yang berdiri. Rasulullah berkhutbah, kemudian melihat seorang berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat perihal orang tersebut. Para sahabat menjawab bahwa dia adalah Abu Israil dan dia telah bernazar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa. Ini nazar dia nih. Maka Rasulullah SAW bersabda, murhu falyatakallam wal yastawil wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Perintahkan, kata Rasulullah, perintahkanlah dia untuk berbicara, berteduh dan duduk, lalu sempurnakanlah puasa-puasanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6704. Sudah ada kejadian seperti ini. Ya, karena nanti Pak, ketika kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, di antara sebab terjadinya bid'ah adalah al-ghulu fi fiddin, berlebih-lebihan, ekstrim di dalam beramal, ya, sehingga kelepasan. Kemudian contoh yang kedua, beribadah dengan tidak memakai penutup kepala di luar haji dan umroh, ya. Kemudian selanjutnya, beribadah dengan memainkan alat musik. Ada enggak memainkan alat musik, Pak, untuk beribadah? Banyak. Ya, banyak. Bahkan terakhir ada yang kemudian lancang tilawatul Quran dengan musik. Jadi tilawatul Quran dimusikin, di back sound dengan biola, dengan gitar, dengan drum. Allah musta'an. Ya. Kemudian apa? Beribadah dengan menari dan berjoget. Apalagi beribadah dengan menari dan berjoget. Hal ini banyak kita saksikan dilakukan oleh orang-orang sufi, terutama sufi-sufi yang ekstrim, yang muter-muter itu, Pak, ya, dengan pakaian. Ada filosofinya, mereka punya filosofinya, banyak filosofi tentang itu semua. Ya, tetapi masalah yang mengakar adalah mereka menganggap amalan-amalan yang diada-adakan tersebut adalah bagian dari agama, bagian dari syariat, bagian dari Islam. Ya, bagian dari Islam. Kalaupun mereka tidak menganggapnya sebagai ibadah, ini juga jadi persoalan di dalam agama. Ya, jadi persoalan. Antum muter-muter nggak berhenti-berhenti gitu, kira-kira dibolehkan nggak oleh syariat? Bukan niat ibadah. Bahaya nggak Pak muter-muter terus? Bahaya, pusing, jatuh. Itu bisa, kalau terus-terusan seperti itu bahaya buat kesehatan. Islam, ya, kemudian apakah mentolerir hal-hal yang memudaratkan jiwa seorang manusia? Enggak. Ya, apalagi ketika hal tersebut dimasukkan ke dalam perkara syariat, lebih dahsyat lagi. Kemudian pembahasannya di dalam syariat itu nggak boleh seperti itu.
Kemudian yang kedua, ini kita sedang membahas apa tadi? Model-model amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang pertama, amalan-amalan dalam bab ibadah dibagi lagi, yaitu pertama adalah mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Yang kedua, melakukan ibadah yang dilarang secara khusus. Ya. Menyelisih syariat. Bentuk kedua adalah dalam ibadah adalah kita melakukan ibadah yang syariat melarangnya. Syariat melarang tetapi kita melakukannya. Contoh, berpuasa di hari raya. Ya. Lihat footnote nomor 12. Seorang sahabat yang mulia Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu menuturkan, "Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum." Kata Umar bin Khattab, 2 hari ini adalah hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa padanya. Pada hari kalian berbuka dan puasa kalian, dari puasa kalian itu Idul Fitri, dan hari yang lain adalah hari di mana kalian memakan sembelihan kalian, yaitu Idul Adha. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi nggak boleh ketika hari raya kita malah berpuasa, haram, nggak boleh. Ya. Kemudian sholat pada waktu terlarang. Ya, sholat pada waktu terlarang. Footnote nomor 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu." Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dan kemudian sahabat Uqbah bin Amir menuturkan, ya, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat atau menguburkan jenazah kita pada waktu-waktu tersebut. Tatkala matahari terbit sampai dia meninggi, dan tatkala matahari benar-benar pada posisi di tengah sampai dia bergeser ke arah barat. Maksudnya matahari di tengah hari, ya. Benar-benar di atas kepala sampai kemudian bergeser ke arah barat, dan tatkala matahari hendak terbenam sampai dia benar-benar terbenam. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Dari kedua hadis ini dapat disimpulkan bahwa waktu-waktu terlarang adalah 1. Setelah sholat subuh sampai matahari agak meninggi, ya, seukuran tombak. 2. Tatkala matahari benar-benar di posisi tengah sampai bergeser ke arah barat. Yang pertama sampai waktu syuruk, ya. Yang kedua, tatkala matahari benar-benar di posisi tengah sampai ia bergeser ke barat dan masuk waktu zuhur. Ya, artinya matahari benar-benar tepat di atas kepala kita, lagi terik-teriknya. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Ya. Jadi salah satu kategori ibadah yang tidak sesuai dengan syariat adalah ketika kita mengerjakan amalan padahal syariat melarangnya. Yang pertama tadi apa? Ibadah yang sama sekali tidak ada perintahnya. Yang kedua, ibadah yang syariat melarangnya. Ya, yang syariat melarangnya. Yang ketiga, melakukan ibadah yang pada asalnya diperintahkan namun terdapat pelanggaran di dalamnya. Ya, sesuai perintahnya ada di dalam syariat, tetapi ketika kita mengerjakannya ada pelanggaran yang kita lakukan di dalam amalan tersebut. Ya, ini masuk kategori amalan-amalan yang tidak sesuai syariat. Ingat nih, kita lagi membahas amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Kategorinya sampai nomor 3 ini, yaitu ibadah pada asalnya diperintahkan namun terdapat pelanggaran di dalamnya. Jenis ini terbagi menjadi 2. Pertama, pelanggaran yang menjadikan amalan tersebut tidak diterima, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan syarat atau rukun ibadah tersebut. Ya.
Nomor 14 dilihat. Footnote nomor 14. Persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun. Nih, kadang-kadang orang nggak paham rukun sama syarat itu apakah sama, apakah beda. Kalau ada beda, bedanya apa? Ya, syarat sah sama rukun. Persamaan syarat dan rukun sama-sama mengakibatkan ibadah atau akad itu batal jika dia tidak ada atau tidak dilakukan. Persamaannya di situ. Syarat ibadah sama rukun ibadah. Dua-duanya kalau tanggal dari ibadah kita, salah satu dari keduanya, maka konsekuensinya ibadah kita batal, nggak sah. Itu syarat sama rukun tuh. Ingat. Maka ketika kita mau mengerjakan apapun itu, amalan-amalan ibadah yang punya syarat dan rukun, kita pastikan syarat dan rukun itu terpenuhi. Kenapa? Kalau tidak terpenuhi, batal. Nah, apa perbedaan antara syarat sama rukun? Perbedaannya, syarat itu berkaitan dengan perkara yang di luar ibadah tersebut atau akad tersebut. Ya, syarat itu di luar. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan prosesi ibadah yang sedang kita lakukan. Dia di luar sebelumnya. Ya, contoh misalnya bersuci, ya wudu atau mandi, ya kan? Kita misalnya bersuci, wudu itu syarat sah sholat. Ya, apakah di dalam sholat kita ada wudu? Di dalam kita mengerjakan sholat ada wudu? Wudu kan di luar. Ya, di luar. Sebelum kita mengerjakan sholat, kita wudu di situ, di luar, terpisah dari sholat. Ya, dia adalah syarat sah sholat. Tidak ada sah sholat tanpa bersuci, namun dia bukan amalan di dalam sholat. Ya, dia nggak masuk di dalam sholat, tetapi dia ada di luar sholat. Ya, meskipun dia di luar sholat, dia disebut dengan syarat. Ya, meskipun dia tidak ada di dalam prosesi sholat kita, tetapi kalau dia tidak ada, maka ibadah kita tidak sah. Tidak sah. Ini Pak, pelajari benar wudu. Jangan sampai ya kita semangat sholat kita, ya sholat fardu di masjid, bahkan sholat malam, wudunya nggak benar. Ya, wudunya nggak sempurna. Hati-hati. Masih ada yang kering di kaki, masih ada yang kering di tangan. Ya kan? Tidak terbasuh anggota-anggota wudunya. Hati-hati. Ya, atau kita sudah sudah benar-benar sholat tetapi istinsyak sama istinfar masih belum bisa. Ya, maka perlu diperhatikan, jangan meremehkan. Ini syarat nih. Ya, ketika kita benar-benar menjadi seorang muslim yang baik, ya, salah satu ibadah yang paling harus kita lakukan adalah sholat. Ya, dan kesempurnaan sholat kita ya, berkaitan dengan bersucinya juga. Yang kedua, misalnya contohnya adalah ridho kedua mempelai yang sudah mukallaf. Dia adalah syarat dan tidak sah pernikahan tanpa keridhoan keduanya. Namun dia termasuk bagian di luar pernikahan, bukan bagian nikah tersebut. Keridhoan, ya, orang mau menikah, ya, salah satu yang dipersyaratkan adalah keridhoan antara keduanya. Ya, tetapi tidak termasuk di dalam rukun pernikahan. Ya, keridhoan itu tidak termasuk di dalam rukun pernikahan. Dia di luar, terpisah. Tetapi ketidakberadaan syarat tersebut akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Yang kedua, rukun. Rukun itu berkaitan dengan perkara di dalam ibadah. Ya, kalau syarat itu terpisah, rukun itu ada di dalam ibadah kita, prosesi ibadah kita. Contoh misalnya, ruku di dalam sholat. Ya, kalau kita nggak ruku, bagaimana sholat kita? Sah atau tidak? Sah apa enggak, Pak? Kalau sengaja meninggalkannya, maka batal, enggak sah sholat kita. Dia termasuk rukun ibadah. Tidak sah sholat tanpa ruku, dan dia termasuk bagian dari gerakan sholat. Ya. Yang kedua, ijab dan qabul. Dia adalah rukun nikah, dan tidak sah pernikahan tanpa ada ijab dan qabul. Ya. Bedanya tadi, kalau misalnya wudu, syarat itu ada di luar sholat. Ya, kemudian dicontohkan rukun itu contohnya adalah ruku di dalam sholat. Tetapi persamaannya, ingat sekali lagi, syarat sama rukun itu dua-duanya akan menentukan keabsahan ibadah kita. Ya, kemudian itu contohnya sholat menggunakan pakaian najis juga. Ya, sholat zuhur 5 rakaat, sholat dalam keadaan junub.
Ya. Najis sama hadas beda nggak Pak? Apa sama? Hah? Najis sama hadas beda apa sama? Ayo loh. Sholat menggunakan pakaian najis, sholat dalam keadaan junub. Coba, najis sama hadas beda nggak? Apa? Coba, bedanya apa? Najis dibersihkan. Nah, ini hampir sama penjelasannya dengan syarat dan rukun. Ya, kalau najis itu faktor eksternal dari dari kita. Najis itu eksternal, ada kotoran misalnya, ya, ada najis yang menempel. Dia sifatnya eksternal, di luar tubuh kita nih. Ya, adapun kalau hadas itu kondisi kitanya. Kondisi kitanya. Ya, contoh hadas misalnya, hadas kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu kan kondisi diri kita. Kita berhadas. Ya, kita berhadas kecil, misalnya kita habis buang air. Ya, buang air kecil atau buang air besar, kita mau wudu, boleh langsung sholat atau tidak? Kita mau sholat, boleh langsung sholat atau tidak? Boleh langsung sholat tidak Pak? Habis antum buang air kecil atau buang air besar, antum mau sholat, bisa langsung sholat apa bagaimana? Iya, berwudu dulu. Kenapa? Karena kita berhadas kecil. Ya, hadas kecil kita menghilangkannya dengan apa? Berwudu. Gitu. Ya, hadas itu internal kita. Hukum kita nih. Ya, hukum diri kita. Itu bedanya antara hadas dan najis. Kalau najis faktornya eksternal atau di luar kita. Ya, misalnya antum malam junub. Ya, junub. Itu keadaan antum apa? Berhadas besar. Menghilangkannya apa? Dengan apa? Dengan mandi junub. Gak bisa kemudian langsung sholat subuh misalnya. Ya, gak sah. Karena berhadas besar. Nah, nanti pun turunan fikihnya berbeda antara najis sama hadas. Ya, antara najis sama hadas ini dibedakan. Misal nih Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah sholat bersama para sahabat, dan di antara bentuk amalan atau tata cara amalan ibadah sholatnya Rasulullah SAW itu beliau menggunakan alas kaki. Ya, sebagaimana para sahabat menggunakan alas kaki. Kemudian ketika sholat Rasulullah SAW membuka alas kakinya, dan kemudian para sahabat yang melihat kejadian tersebut ikut membuka alas kakinya. Maka ketika selesai Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian membuka alas kaki kalian? Maka jawaban sahabat apa? Pak? Simple jawaban sahabat, karena kami melihat Anda membuka. Ya, usut punya usut, ternyata Rasulullah bilang apa? Tadi Jibril mengatakan datang kepadaku dan mengabarkan bahwa ada najis di alas kaki, maka kemudian aku menanggalkannya. Ya, menanggalkannya. Maka bukan sebagian ya, para ulama mengatakan ketika kita sholat kemudian ada najis, ainun najasah, kita melihat ada kotoran di baju kita, pakaian kita, maka apa yang kita lakukan? Kita bersihkan ainun najasah tersebut atau kita batalkan sholat kita? Bersihkan apa batalin? Bersihkan, lanjut ibadahnya. Tetapi ketika kita misalnya sholat, kemudian kita ingat kita berhadas, apakah lanjut sholat? Batalin. Nah, ini perbedaan sedikit ya antara najis sama hadas. Beda. Kedua, pelanggaran yang mengurangi kesempurnaan ibadah namun tetap sah. Ya, ibadahnya sah, tetapi karena kita melakukan pelanggaran di dalam ibadah tersebut, ya akhirnya kesempurnaan ibadahnya terkurangi, tapi tetap sah. Contoh misalnya, pelanggaran ini adalah yang tidak berkaitan dengan syarat dan rukun ibadah. Nah, pelanggaran tetapi tidak termasuk kepada rukun dan syarat ibadah. Contoh, isbal ketika sholat. Ya, celana kita melebihi batas
mata kaki. Nah, ini kan ada hadisnya juga ya, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan orang untuk mengulangi sholat ya. Dan kemudian sholat tidak berjamaah di masjid tanpa uzur. Sholat tidak berjamaah di masjid tanpa uzur. Lihat footnote nomor 15. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah di masjid. Pertama, hukumnya wajib. Ya, bagi yang mengambil pendapat ini kemudian meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka ibadah sholatnya sah namun berkurang kesempurnaannya. Ya, berkurang kesempurnaannya. Sah, sholat di rumah sah. Ya, tetapi apa? Tidak sempurna. Ya. Kedua, hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Perbedaan pendapat ini adalah dilihat di banyak kitab-kitab fikih para ulama, di antaranya adalah Tabiin al-Haqaiq. Ya, dan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis hadirin sekalian, di antara hujahnya para ulama yang kemudian mereka mewajibkan apa? Salat di masjid untuk laki-laki, ya kita akan mendapati hadis-hadis tersebut ya sangat lugas, ya sangat tegas. Ya, bahkan para sahabat Rasulullah SAW dulu di antara tanda-tandanya orang-orang munafik apa? Kalau ada seorang di zaman para sahabat nggak sholat berjamaah di masjid, nah itu sudah menjadi tuhmah. Tahu tuhmah? Tuhmah itu indikasi. Nah, kayaknya ini orang munafik nih. Sampai seperti itu. Ya, apalagi dalam hadis yang masyhur ya dari Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, ya, kemudian meminta izin sama Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya. Maka Rasulullah SAW tanya, apakah kamu mendengar azan? Hal sami'tal adzan? Ya, maka kemudian dijawab oleh Abdullah ibn Ummi Maktum, bilang apa beliau? Ya, saya mendengar. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya untuk tetap sholat di masjid dan seterusnya. Ya, apapun itu, tetapi para ulama bersepakat bahwa sholat di masjid itu lebih afdol. Ya, bahkan kembali lagi kita harus berpikir secara jernih, Pak. Ya, para sahabat itu ketika mendengar hukum sunnah, ya, para salafus soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jernih, ya, hatinya, yang benar-benar semangat dalam ibadahnya, ketika dia dengar sunnah, maka harusnya menjadi apa? Motivasi. Jadi motivasi, ini sunnah, kita kerjakan, kita semangat. Ya. Nah, kalau orang-orang yang kurang jernih hatinya, ya, menjadikan hukum sunnah ini sebagai apa? Bantalan, menjadi justifikasi buat mereka untuk tidak mengerjakannya. Ah, cuman sunnah kok. Ini mentalitas yang berbeda, Pak. Meskipun keduanya mengerjakan, tetapi ya ketika mentalitasnya berbeda seperti itu akan berbeda, mempengaruhi kesempurnaan ibadahnya. Ya, maka salah satu sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Ta'zimus sunnah. Ya, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita pelajari nih, Pak, di Masjid As-Sunnah ini, kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita bisa mengagungkannya. Ya, kita termotivasi untuk mengerjakannya. Ya, bukan kemudian kita pelajari sunnah-sunnah tersebut supaya apa? Supaya kita berpikiran, ini kan cuma sunnah, ini cuma sunnah. Bisa dong kita nggak kerjakan. Rugi seperti ini. Bukan seperti itu maksudnya. Kita mempelajari sunnah. Ya, kita mempelajari sunnah untuk bisa mengamalkannya. Kita semangat di dalamnya. Ya, semangat di dalamnya. Kemudian yang keempat, saya ulangi. Yang pertama, model-model amalan tidak sesuai syariat, ibadah, ya, dalam perkara ibadah. Yang pertama, ibadah yang tidak ada perintahnya. Yang kedua, ibadah yang dilarang secara khusus. Yang ketiga, ibadah yang pada asalnya diperintahkan namun ada pelanggaran di dalamnya. Ya, ini kita lagi membahas amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, asal ibadah ada namun dimodifikasi. Ya, ibadahnya ada, perintahnya atau petunjuknya di dalam syariat kita, tetapi dimodifikasi. Ya. Dimodifikasi. Diubah-ubah bentuknya. Isya ya? Baik.
Ya, kita lanjutkan ba'da shalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan. Sebelum jeda kita membahas tentang model-model amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Itu yang pertama, kategorinya adalah ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan. Ya, nggak ada perintahnya dalam syariat kemudian kita kerjakan. Ini maka ibadahnya tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, kategorinya adalah ibadah yang dilarang secara khusus. Syariat ada melarang hal tersebut, namun kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang pada asalnya diperintahkan, sudah benar sesuai dengan syariat, tetapi ketika pengerjaannya ibadah tersebut kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ini bisa masuk juga ke dalam bab apa? Amalan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat adalah ibadah ada, asal ibadah ada. Ya, di dalam syariat kita bisa menemukan dalilnya, tetapi kemudian dimodifikasi. Ya, ibadah tersebut dimodifikasi sehingga menghasilkan amalan baru yang tidak sesuai dengan dalil dalam syariat itu. Contohnya apa? Salat raghaib. Lihat footnote nomor 16. Ya, salat raghaib adalah salat yang dikerjakan sebanyak 12 rakaat ba'da maghrib pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, ini namanya salat raghaib. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini orang nomor 1 di mazhab Syafi'i setelah muassisnya. Muassisnya mazhab Syafi'i siapa? Pendirinya siapa? Imam Syafi'i. Yang meresmikan siapa? Mazhab Syafi'i, ya. Kemudian orang nomor 1 mujtahid, al-mujtahidul awalnya Al-Imam An-Nawawi. Ketika mengomentari hadis larangan mengkhususkan malam Jumat dengan sholat, jadi Imam An-Nawawi pernah mengeluarkan statement. Wa fi hadzal hadis, saya langsung ini ya terjemahannya biar meningkat efisien waktunya. Terantum bisa baca sendiri Arabnya, kalau mau ngafal silakan, perkataan Imam An-Nawawinya. Dan di dalam hadis ini terdapat larangan yang sangat jelas tentang mengkhususkan malam Jumat dengan sholat dari malam-malam yang lainnya. Nih statementnya siapa? Imam An-Nawawi, mengkhususkan malam Jumat untuk sholat dan mengkhususkan siang hari Jumat dengan puasa sebagaimana yang telah berlalu. Ya, mengkhususkan malam hari Jumat untuk sholat dan mengkhususkan siang hari untuk berpuasa. Dilarang. Dan hal ini adalah hal yang disepakati akan dibencinya keharamannya hal tersebut. Dan para ulama berdalil dengan hadis tersebut tentang dibencinya sholat yang diada-adakan ini yang dinamai sholat raghaib. Ada yang pernah mengamalkan sholat raghaib? Ada yang pernah, Pak? Semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pencipta sholat ini. Ya, ini banyak yang mengamalkan sholat raghaib, banyak, Pak. Ya, dan kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, padahal statementnya mujtahid nih, orang nomor 1 setelah muasisnya Imam Asy-Syafi'i, mengeluarkan statement seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memusnahkan orang yang mengada-ngadakan amalan ini. Ya. Karena sesungguhnya ia adalah bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar, termasuk jenis bid'ah yang sesat dan jahil, kata Imam An-Nawawi. Dan para imam telah menulis tulisan yang sangat bagus untuk menjelekkan amalan tersebut dan menyesatkan orang-orang yang melaksanakannya dan pengkreasinya. Ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi keras terhadap orang yang mengerjakan sholat raghaib. Ya, sholat yang diada-adakan, sholat yang diada-adakan. Asal ibadahnya ada. Sholat setelah maghrib ada tidak, Pak? Ada enggak? Sholat setelah maghrib? Ada. Sholat rawatib maghrib kan? Tetapi kemudian dimodifikasi. Ini permasalahannya, dimodifikasi. Ya, dimodifikasi jadi amalan baru yang disebut dengan sholat raghaib. 12 rakaat jumlahnya.
Ya, ini problem banyak problem-problem di antara kebid'ahan yang kemudian tersebar di antara kita, ya. Ketika ditanyakan ada, asal memang ada, tetapi apa? Dimodifikasi, sudah berbeda wujud ibadahnya dari yang seharusnya diajarkan oleh syariat, ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menuturkan, ya, salat yang dikenal dengan salat ar-raghaib, yaitu salat 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, dan juga salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat nih. Yang kedua salat pertama salat ar-raghaib, yang kedua salat nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, ya. Halaman footnote 17, ini kita baca halaman 91. Salat yang dikenal dengan salat ar-raghaib yaitu salat 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, dan juga salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ada yang pernah ikut, Pak, 100 rakaat nisfu Sya'ban? Dua salat ini merupakan salat yang bid'ah. Ini kata siapa? Kata siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sahibul kitab nih, Al-Arba'in An-Nawawi yang sedang kita bahas, ya. Dua salat ini merupakan salat yang bid'ah, salat yang mungkar dan buruk, dan janganlah terpengaruh dengan disebutkannya kedua salat ini dalam kitab Qutbul Qulub dan Ihya Ulumuddin, ya. Dan jangan pula terperdaya dengan hadis yang disebutkan tentang kedua salat ini, karena semuanya adalah kebatilan. Ya, meskipun disebutkan di Ihya Ulumuddin, di kitab yang luar biasa, ya, Ihya Ulumuddin, tetapi ada kemudian koreksi-koreksi dari para ulama tentang kitab tersebut, ya. Salah satunya adalah hadis-hadis mungkar, bahkan hadis-hadis palsu ada di dalamnya, ya. Dan jangan juga terperdaya dengan sebagian imam yang rancu baginya tentang hukum kedua salat tersebut, sehingga ia menulis beberapa lembaran tentang sunnahnya kedua salat itu. Sesungguhnya ia telah keliru, dan Asy-Syaikh Al-Allamah Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi telah menulis sebuah kitab yang bagus tentang batilnya kedua salat ini, dan ia membahasnya dengan sangat bagus, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya. Jadi intinya hadirin sekalian, di antara bentuk amalan atau ibadah yang menyelisih syariat, ya, dalilnya ada dari syariat, ada. Contohnya tadi nih, salat ba'da maghrib itu ada dalilnya. Ketika kita lihat, kita ditanya salat sunnah setelah maghrib ada tidak? Ada, 2 rakaat rawatib, ya. Kemudian tetapi sebagian orang akhirnya, ya, karena dengan berbagai alasan dia memodifikasi ibadah tersebut sehingga beramal dengan amalan yang baru, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, maka ini salah satu bentuk kebid'ahan yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya nanti kita bahas tentang amalan-amalan dalam bab muamalah, ya. Kita kuis dulu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Baik, ya. Silakan dibagikan sambil ya. Kenapa mereka melakukan itu? Apakah mungkin mereka punya dasarnya membuat seperti itu? Iya. Karena sampai sekarang saya sendiri tidak tahu apa yang mendasari mereka melakukan itu. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas asbabul bidah. Kenapa terjadi, ya, kemudian orang-orang melakukan kebid'ahan. Ada banyak faktornya. Saya pernah merangkumnya, ya, di bab lain ini. Nanti insyaallah akan saya sebutkan. Di antaranya adalah al-jahl. Yang paling utama adalah jahal, kebodohan, ya. Kemudian di antaranya adalah at-taqlid, ya, karena taklid buta terhadap seorang tokoh, ya. Kemudian nanti ada di antaranya adalah hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu yang menyebabkan mereka melakukan kebid'ahan. Banyak faktornya, nanti kita akan bahas, ya, biar lengkap pembahasannya. Banyak faktor yang kemudian akhirnya menyampaikan seorang kepada amalan-amalan yang muhdats, amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ya. Yang paling inti daripada itu semua adalah al-jahal,
Ya. Apa al-jahl? Bodoh. Belum mengerti, nggak tahu. Udah? Ikut semuanya, harus ikut. Wajib. Itu tadi sebagaimana hadis Rasulullah, ditunggu dulu, ditunda. Nah, nanti kita akan bahas juga deh. Ya, insyaallah. Baik, soalnya apa perbedaan rukun dan syarat? Perbedaan rukun dan syarat. Ada yang belum dapat kertas? Oh, mana tadi embernya? Wah, kertasnya kurang, panitia nih. Ada yang punya kertas? Oh, ahad depan libur katanya. Oh iya benar ya. Ahad depan libur. 9. Perbedaan syarat dan rukun. Satu lagi deh. Nggak boleh lihat buku. Jangan lihat buku. Bukunya ditutup. Kalau lihat buku ini dong, nyalin doang berarti. Yang kedua, apa hukum ibadah? Apa hukum ibadah yang diperintahkan namun ada pelanggaran di dalamnya? Bagaimana status ibadahnya? Apa status ibadah yang diperintahkan ada di dalam syariat, tetapi dalam pengerjaannya ada pelanggaran di dalamnya? Apa status ibadahnya? Sah atau tidak? Ya. Bukan cuma satu nih statusnya nih. Gampang banget tuh. Saya bikin mudah supaya yang belum punya kitab bisa berkompetisi.
Ya, yang sudah dikumpulkan. Ya. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.